Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kayaknya semangat bener pagi ini ya. Gimana Iya, kabarnya? Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Berapa cek, Pak? Isinya seperti ceweknya Pak, jadinya Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dicek untuk perbicaraan kelasnya apakah sudah bersih. Bersih Pak. Bersih, Pak. Terus ya. Ini Pak. Oke, sekarang silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersih ya. Bersih ya. Membaca doa dimulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Pak. Soalnya ada yang pindah Pak, jadi hadir. Iya. Ada yang pindah sekolah Pak. Pak, kira catatan cowok ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Masuk. Makasih, Pak. Oke, ada yang ingat nggak tentang materi kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. Perbedaan fiskal sama moneter Pak. Betul, sekali. Sekarang kemarin kita belajar tentang kebijakan fiskal sama moneter. Sekarang kita belajar tentang arus uang dalam perekonomian. Baik Pak. Baik Pak. Apa yang kalian ketahui nih tentang arus uang dalam perekonomian? Memberi. Oke. Dagang. Pintar banget ya. Siapa anak saya ini? Sekarang kita mulai materi untuk materi arus uang dalam perekonomian ini. Bapak menggunakan pendekatannya itu ada saintifik, terus modelnya ada input learning, terus metodenya ada diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak harap anak-anak masa ini bisa aktif ya dalam diskusi nanti. Nah, coba kalian amati gambar ini. Terus apa yang kalian lihat yang terjadi dalam gambar? Itu orang lagi beli sayuran Pak. Saya Pak sedang membeli sayur dengan menggunakan uang sebagai alat transaksinya Pak. Tuh ada kan bapak-bapak dari sini sedang bertransaksi. Ya Pak, transaksi jual beli. Iya, jadi gini ya. Jadi di sini kita belajar tentang uang itu bisa digunakan sebagai alat transaksi dan alat umum pembayaran. Terus kita mulai ke pembelajaran. Kita mulai dengan pengertian uang dulu. Menurut Bank Indonesia, uang adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi karena uang sudah disahkan, jadi kita menggunakan alat pembayaran rupiah sebagai alat transaksi. Terus di sini ada definisi dan kriteria uang. Uang itu dapat didefinisikan sebagai segala suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan seperti gambar tadi ya. Terus untuk kriteria sendiri itu ada dua. Untuk uang harus memenuhi syarat-syarat kriteria sebagai berikut. Pertama yaitu ada syarat psikologis. Uang harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Siapa di sini kalau punya uang 270 triliun tidak puas? Saya Pak. Saya shopping dan saya tidak akan Ini nanya. Kalau nggak puas berarti kalau nggak puas berarti kena ya teknisnya ya. Terus kalau untuk syarat teknisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tanah yang mudah rusak, terus nilainya itu harus stabil, terus mudah dibawa kemana-mana. Baik Pak. Ya di sini menurut kalian uang digital itu apakah memenuhi kriteria tersebut?
Mungkin Rizky bisa bantu jawab. Kalau menurut saya nih Pak ya, ini bagi saya Pak. Ya boleh. Kalau menurut saya itu uang kita itu sudah memenuhi sebagai syarat uang karena bisa dipakai untuk bertransaksi dengan mudah Pak. Jadi walaupun belum sepenuhnya, kalau tidak semua orang ada kesempatan menerimanya dan harus dipakai ini Pak. Ya. Itu menurut saya sih Pak. Tidak tahu Pak enggak. Cukup Pak, sama saja seperti Ya, sama ya. itu. Ya, secara umum memang uang digital itu memang memenuhi kriteria, cuman karena memang menggunakan internet, terutama di desa mungkin masyarakat desa masih belum familiar ya terhadap penggunaan uang digital. Kenapa Pak? Belum menyuruh. Terus di sini ada fungsi uang. Itu ada fungsi asli yang pertama itu sebagai alat tukar, yaitu sebagai alat untuk mempermudah kita melakukan transaksi atau pertukaran. Terus yang kedua itu ada alat untuk satuan hitung, yaitu untuk menentukan harga dari suatu barang. Terus lanjut ke fungsi turunannya itu ada 4 sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kalau memang sudah disahkan oleh Bank Indonesia maka kita menggunakan sekian yang tadi. Terus untuk alat penimbun kekayaan itu bisa kita kayak menabung atau seperti untuk penimbun kekayaan. Terus alat pemindah kekayaan nih, misalkan kita kayak dan kita contohkan punya tanah gitu kan, kita ingin memindahkan bentuk apa namanya kekayaan kita ke ladang misalkan. Nah, kita jual tanah dulu itu, jual tanah terus kan nanti dia kan berkonversi ke uang kan, terus uang itu baru kita berikan kepada. Jadi secara tidak langsung uang itu sebagai alat pemindah kekayaan. Terus untuk poin yang keempat itu alat mendorong kegiatan ekonomi, karena memang uang itu nilainya stabil dan juga maka apa namanya bisa untuk melakukan seperti itu. Baik Pak. Terus di sini ada nilai uang. Untuk yang pertama, nilai uang itu dapat dilihat dari bahan pembuatannya. Yang pertama itu ada nilai intrinsik, itu dilihat dari bahan pembuatnya. Misalkan seperti uang 100.000, uang 100.000 itu kan satu lembar kan. Tapi untuk membuat uang apa namanya, uang 100.000 satu lembar itu mah nilainya kan pasti lebih kurang dari uang 100.000 itu. Soalnya kan cuma satu lembar. Nah, kalau nilai nominal itu nilai yang tertera di kertasnya itu 100.000 itu, jadi angkanya itu. Iya. Terus dari dua pengertian itu menimbulkan dua istilah, ada fiduciary of money, yaitu uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Ini yaitu semua uang kertas. Terus ada corporate money, yaitu uang yang memiliki nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Intrinsiknya itu seperti uang seperti dinar atau dirham. Dan ada yang seperti itu. Terus Bapak mau tanya lagi, misalkan kita nih mau membeli suatu barang, itu menurut kalian apakah memakai nilai intrinsik atau nilai nominal? Ya Pak. Ya. Menurut saya nih Pak ya, nilai nominal itu lebih penting Pak, karena kita tuh bisa lebih membeli barang itu dengan nilai yang stabil, terus habis itu yang seperti uangnya itu. Terus habis itu bukan berdasarkan apa dari bahan atau logam yang digunakan untuk membuat uang itu. Benar sekali. Jadi kalau untuk membeli barang dan jalan itu kita memakai nilai nominal ya, jangan sampai berhenti. Saya Pak. Terus yang kedua itu dilihat dari penggunaannya itu ada nilai internal. Merupakan suatu barang apabila ditukarkan dengan barang, misalkan 1 gram emas itu bernilai sebesar 200.000 misal. Nah, berarti kalau misalkan 3 gram emas itu 600.000. Nah, misalkan kalau apa namanya uang itu nggak ada nilainya dengan emas, itu memang dia hanya sekedar kertas, tidak ada harganya.
dolar itu bisa kita bikin aja 12.000 misalkan. Nah itu dikonversi dengan dolar Amerika. Jadi misalkan kita 5 dolar 17.000 dikali 5 dolar itu sama dengan 45. Terus di sini ada jenis-jenis uang. Ada dua, yaitu ada uang logam. Uang logam kan banyak, caranya mungkin seperti besaran 500, 200. Ya uang koin. Terus punya uang kertas sama uang kertas juga pecahan 100.000. Ya Pak, kayak 2.000, 1.000. Terus di sini ada uang viral, itu bentuknya saldo bank sama cek sama biru. Sampai sini ada yang sudah paham? Sudah paham. Oke, untuk mengecek kepahaman kalian, Bapak sudah sediakan bisnis untuk Wah. Ada apa? ini lagi. Biar bisa dibuka bisnisnya. Pak, saya jadi dari dulu sama istri Pak. Jadi saya tidak dapat linknya. Kan ini lagi. Saya tidak dapat link. Kerjanya Pak ini Pak. Ya, hanya 5 soal aja. Oke. Pastinya. Selain dibuka HP ya Pak. Ya, oke. Sembilan, satu, dua, empat, sembilan. Udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Ayo, yang lainnya sudah dulu. Pekerjaan yang mana boleh juga. Mulai Pak, mulai. Oh iya, Pak, ini wifi point boleh apa? Nggak sih Pak? Wifi-nya karena masih ada efisiensi. efisiensi boleh Pak. Ya. Ada. Ada bayar pakai Nanti kalau udah mereka bisa kok bergabung. Sulia yang lain. Ya Pak. Kasih uang. Hasilnya seperti ini Pak. Tidak begitu. Pak, Pak. Kita yang lain. Ya Pak, ambil aja Pak. Iya Pak, Segera didirikan segila itu. bahwa paham ini Pak. Anda Mas, scroll ke bawah Pak. Saya pindah ke belakang. Bukan Pak. Anda yang harus pindah. Kalau Pak, saya pindah ke belakang Pak. Pak, saya kira sudah satu ini. Oh, udah semua itu Pak. Udah Pak, udah Pak. Pak, saya sudah satu Mas, ini. scroll dong. Ya, salah sendiri. Salah. Kan saya udah sebelum. Baca Pak. Pak, itu curang Pak. Bapak. Buat sendiri. Oke. Bapak saya belum pulang. Oke, dari pembelajaran yang tadi, menurut kalian ada yang kesulitan nggak? Iya Pak. Iya Pak. Tidak Pak. Coba Pak, tidak ini
dikasih tugas ya. Ya Pak, maaf ya Pak, tadi aku tidak mendengarkan karena di suaranya susah sekali Pak. Untuk itu kita akhiri dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Baik Pak. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak ada tugas. Pak, Tugas habis sih Pak, kilo belum ada tugas Pak. yang pemotong Indonesia saya belum. Pak, ini kalau saya ada ngumpul. Yang bukan pemotong saya belum Pak. Belum ya? Yang kemudian dipasang itu. Tugasnya apa Pak? Tugasnya apa Pak? Tugasnya itu kalian membuat main ya. Ya, Tadi Pak. kita belajar tentang kalau kalau nilai eksternal uang kan, Ya, Pak. kalau uang rupiah itu kalau dikonversi ke dolar atau ke mata uang negara lain itu berapa gitu kan? Kalian nanti buat main. Baik Pak. Oke, untuk akhiri pembelajaran silakan Pak kelas untuk memimpin doa. Bersiap, Siap. membaca doa dimulai. Amin. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima